Oke, hai para pelajar, bertemu kembali para pelajar nih dulu. Selamat siang para besti, bertemu kembali dengan tutor aneh dan di video sekarang kita bakal masuk ke tema tentang berpikir komputasional. Computational thinking itu sendiri termasuk ke bab 2-nya informatika kelas 10 ya, dan ini adalah satu bab yang kalau menurut aku dia nggak akan hanya kepake di TIK atau di informatika gitu ya, tapi dia juga akan kepake di mana-mana gitu. Bahkan sebagai seorang, guru sosiologi yang juga menguasai informatika, aku berani bilang bahwa bahkan pelajaran sosiologi itu sendiri akan sangat mudah dipahami kalau teman-teman sudah terbiasa dengan computational thinking. Kenapa? Kalau teman-teman pengen tahu ya, kalau misalnya sama aku digambarin, andaikan kita lagi ngomongin ini ya, computational thinking, terus computer science, sama coding ya. Andaikan kita lagi ngomongin ketiga ini dan kayak kalau aku ditanya, yang mana sih yang paling penting gitu ya, aku mungkin bakal gambarinnya kayak gini nih. Uh, Terus kamu ke sini, no. Nah, and then, maybe somewhere like this, gitu. Nah, ini yang proporsinya paling besar ya, yang kehapus. Ini ya, yang proporsinya paling besar, ini adalah computational thinking. Karena mau teman-teman kuliah di informatika atau belajar coding segimanapun, tapi kalau belum terbiasa dengan computational thinking, itu nantinya bakal jadi ribet sendiri, gitu. Bahkan di berbagai mata pelajaran lain, seni budaya sekalipun atau bahasa sekalipun, computational thinking tuh luar biasa. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan computational thinking tuh, rasanya belajar tuh bakal jadi enak gitu loh, any kind of thing you are learning, gitu. Jadi teman-teman tidak akan tumbuh jadi generasi di mana mereka akan mengatakan, "Aku kan sudah terlalu tua, ngapain belajar kayak gini, aku mah udah terlalu tua." Ew, disgusting sekali. Itu adalah generasi orang yang bisa-bisanya mengatakan anak yang bakar sekolah gara-gara dibully sama teman-teman sama guru-gurunya satu sekolah itu cari perhatian. Ew. Jadi dalam computational thinking itu sendiri ada, let's say ada 4 tahapan ya. Apa aja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama, namanya dekomposisi. Nah, yang kedua, namanya abstraksi. Nah, yang ketiga, namanya, apa ya aku bilangnya, penyusunan atau pengenalan pola ya, identifikasi pola. Yang terakhir adalah algoritma, gitu ya. Nah, apa sih masing-masing dari 4 ini? Ingat gak waktu teman-teman SD, kalau misalnya teman-teman dapat guru SD yang masih menggunakan cara kayak kalau misalnya teman-teman dapat soal tuh harus ditulis dulu, diketahui, ditanyakan, dan jawab, gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gini waktu teman-teman masih SD? Atau mungkin SMP lah, ada juga beberapa guru SMP yang kayak gitu. Tapi pernah nggak waktu SD teman-teman dapat guru yang kalau setiap soal tuh kayak harus ditulis, diketahui, ditanyakan, dan jawabnya? Nah, sebenarnya ya, percaya nggak percaya, hal-hal ini, ngeidentifikasi, diketahui, ditanyakan, dan jawab, itu tuh udah mencakup sebagian kecil dari tahapan-tahapan computational thinking. Nah, pertama kita mulai dengan dekomposisi dulu, ya. Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi itu jadi, masalahnya itu kita pecah, gitu. Masalahnya kita pecah. Jadi, as in kayak masalahnya dibikin unit-unit kecil gitu loh. Kalau abstraksi itu kayak bikin skala prioritas. Nah, kalau pengenalan pola, ih, A-nya kehapus. Aku baru sadar. Ya. Kalau pengenalan pola tuh kayak, kan kita di dekomposisi itu udah bikin unit-unit kecil satu masalah kan. Nah, let's say kalau misalnya masalah tuh kita bikin kalau unit-unit kecil tuh kayak kita gambarin satu lingkaran-lingkaran kayak gini nih. Nah, kita coba kenali polanya bagaimana satu masalah tuh berkaitan dengan masalah yang lain, gitu loh. Kita identifikasi polanya, sehingga pas nyelesain masalah kita tahu mana yang mesti kita selesaiin duluan dan nanti dampaknya ke masalah yang lain tuh kayak gimana. Algoritma itu artinya tahapan-tahapan pemecahan masalah. Masalah. Nah, gini.
For example, aku tuh paling suka kalau ngajarin informatika tuh pakai contohnya apa, masak Indomie goreng. Masak Indomie, kan Aldian tuh paling suka Indomie, mau dimanapun dia berada tetap Indomie nomor satu. Anjay. Nah nah, kita kan mungkin selama ini kalau masak Indomie kan ya udah gitu loh, ada mie, ada ini, masak airnya bla 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 bla, tahu-tahu jadi Indomie goreng kan gitu ya. Kayak we took everything for granted. But if we break down the whole masak Indomie, itu tuh sebenarnya sudah sangat mencakup computational thinking. Pertama, dekomposisi. Kita coba dekomposisi masak Indomie. Kalau goal kita adalah kita pengen dapat Indomie goreng yang udah ready makan. Nah, apa aja yang bakal terlibat dalam proses masak Indomie? Masalah apa aja yang bakal terlibat di situ? Pertama, nyiapin dulu alat-alatnya, ya nggak sih? Peralatannya harus ada dong. Ya percuma kita pengen masak Indomie kalau nggak ada kompornya itu. Yang kedua, bahan-bahannya. Ya nggak? Ya harus ada Indominya lah, masa iya masak Indomie kagak ada Indomie sama air? Kan gitu ya. Lagian mie yang di oven juga tetap aja ujung-ujung kita butuh air tuh. Nah, let's say misalnya cuman dua inilah ya. Let's say kita ambil contoh ceritanya cuman dua inilah unit yang kita dekomposisi dari masak Indomie. Ceritanya cuma dua ini. Oke, kita bikin skala prioritas. Mana dulu yang paling yang harus kita siapin? Alatnya dulu apa bahannya dulu? Oke, langsunglah di sini akhirnya teman-teman mulai berdebat. Ya harus ada alatnya dulu dong, nggak ada alat mau bahan gimana? Ya harus ada bahannya dulu lah, gimana ceritanya masak Indomie kagak ada bahannya, ya nggak? Silakan berdebat, berantem lah di sini gitu kan. Nah, ketika kita nyusun skala prioritas itu nggak ada satu patokan baku mana yang kayak absolutely paling penting. Ini kembali ke masing-masing orang yang lagi nyelesain masalah itu sama situasi kondisi yang dihadapi. Mana sih yang paling penting untuk disiapin sekarang? Alatnya dulu apa bahannya dulu? Gitu. Setiap kondisi beda-beda. Jadi nggak ada satu abstraksi yang kayak applies to all condition gitu, bisa diterapkan di semua kondisi. Gitu. Nah, untuk contoh sekarang kita asumsikan kalau yang penting itu alat-alatnya dulu, ya. Kita asumsikan. Sekali lagi tapi ya, nggak selamanya kayak kalau masak Indomie alatnya tuh paling penting. Sama halnya kayak ketika teman-teman nyelesain masalah, setelah kita breakdown masalahnya ke unit-unit kecil, kita tentuin skala prioritas, nggak selamanya itu tuh yang paling penting di semua kondisi. Gitu. Setiap kondisi, setiap situasi itu beda-beda. Bisa jadi hari ini itu yang penting, bisa jadi minggu depan bukan lagi itu yang penting. Di situ kita identifikasi pola. Oke, kita gambarin kalau alat-alatnya tuh kotak, ya. Ceritanya. Kalau bahan-bahannya itu segitiga. Nah, bagaimana sih hubungan alat-alat dengan bahan-bahan masak Indomie? Oke, good. Ya, bahan-bahannya nanti akan dimasukin ke alat-alatnya ya. Jadi alat-alatnya dipakai buat masak bahan-bahan ini untuk berubah jadi Indomie yang siap makan. Misalnya hubungannya kayak gini. Yang penting kita udah identifikasi pola. Jadi, alat-alatnya akan digunakan untuk ngolah bahan-bahan untuk jadi Indomie, gitu ya. Nah, kayak gini nih. Kayaknya garis aku kebalik deh. Alat-alatnya akan dipakai untuk mengolah bahan-bahannya untuk jadi Indomie. Nah, begitu kita udah tahu kayak gini, langsung kita susun algoritma tahapan-tahapan pemecahan masalahnya apa. Karena kita tadi ngeprioritasin alat-alatnya, berarti gimana apa yang mesti kita siapin dari alat-alatnya. Yo, kita daftarin. Alat-alatnya harus gini 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 gini. Begitu udah selesai, bahan-bahannya harus gini 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 gini. Nah, begitu udah selesai kita siapin gimana caranya alat-alatnya dipakai sama bahan-bahannya untuk jadi Indomie siap makan. Apa aja tahapannya? Begini 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 begini. Itu namanya algoritma. Makanya kalau teman-teman suka ngelihat resep masak, itu juga algoritma. Contoh lain misalnya mungkin teman-teman ngelihat tutorial link full damage no counter. Tutorial saber no damage. No damage. No tutorial saber roaming. Terus aku langsung dikutuk para pemain Mobile Legends seluruh dunia. Or maybe Mobile Legends Indonesia doang yang sakit. Terus aku langsung dikutuk para player Mobile Legends Indonesia gara-gara mempromosikan cyber roaming gitu. Atau mungkin kayak tutorial dapetin apa ya, let's say tutorial Resident Evil 2 remake gitu, atau kayak tutorial Fatality Mortal Kombat 11 or whatever lah gitu kan. Nah, dalam tutorial-tutorial kayak gitu kan udah di breakdown tuh kan apa aja. Terus kalau teman-teman ngelihat kayak tutorial Mobile Legends nantinya kayak orang yang satu menulis bahwa itemnya tuh penting, orang yang satu bilang emblemnya tuh penting, orang yang satu bilang mikro penting, dan segala rupa. As you can see, setiap
Masalah tuh ketika kita nyusun abstraksi nggak semuanya selalu sepaham gitu dan it's perfectly fine. Cuman ketika teman-teman ngadapin masalah apapun gitu ya, baik itu di bidang informatika atau bukan, lakukan 4 tahapan computational thinking. Kita breakdown dulu masalahnya jadi unit-unit kecil, habis itu kita susun skala prioritas, habis itu kita identifikasi polanya, masing-masing unit dalam masalah kita tuh hubungannya kayak gimana. Nah, supaya kita nangkep nih, hubungan antar masalahnya, habis itu kita susun algoritmanya, step by step-nya untuk nyelesain masalah besar yang lagi kita hadapin, dari masalah-masalah kecil yang tadi udah kita dekomposisi, gitu. Oke? Nah, jadi, jangan lupakan pola berpikir ini, dibiasain aja gitu, dibiasain aja pola berpikirnya kayak gini. Ya nggak mesti kayak setiap kali kita masalah langsung dicatat empat-empatnya, ya enggak, gitu. Cuman jangan kayak satu masalah langsung dimakan mentah gitu loh, dipecah dulu, tentuin mana yang jadi prioritas, identifikasi polanya, siapin algoritmanya, kayak gimana cara nyelesainnya step by step, oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, minggu depan kita akan bicara tentang algoritma. Algoritma itu ada 3 ya, ada deskriptif, ada flowchart, ada juga algoritma pseudocode. Thank you so much untuk nonton. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai beres. Jangan lupa like, share, dan subscribe video sosiologi setiap Kamis, video informatika setiap Jumat, Senin, Selasa, Rabu, dan weekend. Bisa jadi ada video, bisa jadi enggak, tergantung. Kalau ada konten yang asik, aku upload. Kalau enggak, ya wes. Gitu kan? Thank you so much, teman-teman. See you next week.